Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 27 September 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-26. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, pun sepanjang malam ini boleh kami lalui, sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami baca ini dapat kami mengerti, terlebih menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka dapat tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, karena kami yakin dan percaya firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk menjalani kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Tema kita pada pagi hari ini 100% untuk Tuhan. 100% di Palulako Puang Matua. Ada sesuatu yang menarik yang sedang diceritakan Yesus di sini. Apa itu? Yaitu orang muda yang kaya, tetapi ternyata bukan hanya kaya, tetapi juga orang yang cukup rohani. Buktinya ketika Yesus berkata tentang perintah-perintah Allah, dia berkata, "Semuanya telah kuturuti sejak dari masa mudaku." Bahkan lantang mengatakan di hadapan Yesus, apalagi yang masih kurang. Namun tanpa ia duga, Yesus memberi pernyataan yang sangat mengejutkan. "Jual seluruh milikmu dan ikutlah aku, maka engkau akan menjadi muridku." Lalu apa yang terjadi? Orang ini pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah mau kembali lagi. Hal nyata dapat dilihat bahwa banyak orang yang terikat dengan kekayaannya sehingga hal itu menjadi fokus utama dalam dirinya. Kadang kita mengikuti Allah bukan karena kita setia dan taat, tetapi karena mengharapkan berkat. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa
untuk mengikut Tuhan, kita harus tulus dan berserah diri sepenuhnya pada pemeliharaannya. Ditegaskan dalam bacaan ini bahwa sangat tidak mungkin melayani Allah dan Mammon sekaligus. Oleh karena itu, janganlah hati kita terpaut pada hal-hal duniawi, tetapi marilah 100% hati kita terpaut kepada Allah. Kristus mengajar tuan muda tersebut dan juga bagi kita bahwa kepenuhan hati adalah sifat yang penting dari kekristenan yang sejati. Tidak cukup hanya bertingkah laku baik saja, tetapi gagal menjadi pengikut Kristus yang utuh. Terlebih lagi, orang yang berperilaku buruk. Karena itu, janganlah terang kita berkobar-kobar ketika kita mengatakan mengasihi Allah, namun sinarnya lenyap ketika hendak menyatakan kasih itu melalui tindakan kita. Apakah kita sudah setia mengikut Yesus? Dia memanggil kita, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 21. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih firman-Mu ini menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang pada saat ini lalai ya Tuhan, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami pun dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh ya Tuhan, bahkan mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula dan kuatkan saudara-saudara kami yang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati mereka dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kuatkan, mampukan dan kuatkanlah mereka melewati segala pergumulan itu. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada saat ini pun kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersukacita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini pun menjadi pertambahan berkat-berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan gendonglah mereka melewati masa-masa usia indah ini. Tuhan berkati segala program-program yang ada di jemaat-Mu ya Tuhan, agar dapat terlaksana yang baik. Tuhan berkati panitia dan majelis pelaksananya. Kiranya program itu bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas-aktivitas kita di pagi hari ini. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.